Obras Queen Season 5 Kembali hadir untuk menemani ngabuburit Anda di live YouTube YGC Academy Channel. bersama para hufaz Bait Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man yahtadim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kenapa anak baru jam 9 pagi sudah bilang, "Aku nggak kuat"? Mungkin bukan karena lapar, tapi karena kita belum tahu rahasianya. Anak gagal puasa bukan karena lemah, tapi karena tidak paham maknanya, tidak siap emosinya, tidak merasa dihargai. Puasa tanpa iman terasa berat. Gunakan 3 strategi ini. Yang pertama, latihan bertahap. Yang kedua, kasih mereka reward emosional seperti pelukan, pujian. Yang ketiga, libatkan anak saat buka dan sahur. Anak butuh dihargai, bukan dimarahi. Jangan paksa anak jadi kuat. Bangun dulu cintanya pada Allah. Karena anak yang puasa dengan cinta akan kuat tanpa disuruh. Ikuti program pesantren kilat via WhatsApp ya, karena akan diterapkan 3 rahasia agar anak puasa dengan cinta dan anak kuat puasa tanpa drama. Yuk segera ikut. Sedih ya lihat orang yang punya harta berlebih tapi tidak menempatkan hartanya dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya." Tapi di mana ya tempat berwakaf untuk investasi akhirat? Nah, ini nih aku cari tempat berwakaf untuk investasi akhirat. Bagi teman-teman yang mau ikutan untuk berwakaf investasi akhirat, yuk bareng aku di program berwakaf di Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Bisa menghubungi nomor di atas ini atau transfer melalui rekening di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, untayan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita para hamba-hambanya. Kemudian tak lupa solawat beriringkan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, role model kita, uswatun hasanah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersalawat kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asatid wa ustadat, para guru kami yang kami muliakan, para hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang dinanti-nanti kehadirannya, ada yang disambut dan juga berbahagia akan kedatangannya. Tidak lain tidak bukan ialah adalah bulan Ramadan yang di depan mata kita. Pertanyaannya,
Sudahkah kita siap dalam menyambut dan juga mengisi hari-hari kita pada bulan Ramadan? Maka dari itu, dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan cara kita mendekatkan diri dan juga cinta terhadap Al-Quran sebagai salah satu bentuk kita meningkatkan kualitas amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan demikian, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi, dengan kita cinta dekat dengan Al-Quran adalah bentuk kesiapan kita dalam mengisi hari-hari kita dengan amalan soleh, dengan amalan-amalan Al-Quran. Dikala waktu setelah tahajud, sehabis kita bermunajat kepada Allah, ada waktu antara sahur sehingga nanti sholat subuh. Di situ kita membaca dan murojaah Al-Quran. Dikala waktu-waktu selang-selang sebelum sholat, kita membaca Al-Quran. Kita isi waktu-waktu kita dengan Al-Quran, cinta dan dekat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya ada 10 kebaikan. Rasulullah tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jika alif lam mim yang 3 huruf saja sudah 30 kebaikan. Bagaimana dengan kita yang membaca satu halaman, satu juz, satu surah, bahkan satu Al-Quran pada bulan Ramadan? Masya Allah, berlipat ganda balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyongsong bulan Ramadan 1447 Hijrah ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, senantiasa mengingat. Kita mengingat Al-Quran berarti kita mengingat Allah. Apabila kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Dengan demikian, antara seorang hamba dengan penciptanya tidak ada penghalang satupun. Dengan demikian, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan sebagai penghafal Al-Quran, sebagai orang yang cinta dengan Al-Quran, ada satu keistimewaan, yaitu di mana para penghafal Al-Quran akan diberikan kepada mereka satu kemuliaan yang dapat menarik seluruh keluarganya kelak, terutama kedua orang tuanya, masuk ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, mari kita isi Ramadan pada tahun ini dengan amaliyah-amaliyah Quran. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum, sarana kita dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Asatidz wa ustadzat, dewan guru kami yang dimuliakan, dan juga hadirin rahimakumullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih apabila ada kurangnya, itu murni datangnya dari saya, dan apabila ada lebih dan baiknya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur maqala wa la tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Allah
สิ่งที่เรา